Pasar induk Cikurubuk selalu riuh sejak dini hari. Tapi ada satu lapak yang selalu mencuri perhatian. Lapak bawang milik seorang pedagang tua bernama Pak Raman. Sejak pasar mulai beraktivitas hingga siang hari, lapaknya selalu dikerubungi pembeli. Meski harga bawangnya sedikit lebih mahal daripada pedagang lain, semua orang tetap memilih membeli darinya. Tidak ada yang tahu kenapa. Bahkan pedagang bawang lain merasa heran karena bawang yang dijual Pak Ruman sebenarnya biasa saja. Ukurannya sedang, kulitnya tidak terlalu mengkilap. Tapi tetap saja orang-orang rela mengantri panjang. Sebagian pedagang berbisik-bisik mengatakan kalau ada sesuatu yang aneh pada lapak itu. Sebab setiap dini hari sebelum pasar benar-benar ramai, sering terdengar suara tawa perempuan dari arah lapak Pak Raman. Padahal semua tahu istri Pak Ruman sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Suara itu terdengar nyaring, kadang seperti sedang berbicara dengan Pak Ruman. Namun saat pagi datang, tak ada seorang pun perempuan di sana. Hanya Pak Rahman yang sibuk menata bawangnya di meja kayu tua yang warnanya sudah pudar. Suatu malam, rasa penasaran itu semakin menjadi jet. Seorang pedagang cabai bernama Dharma memutuskan untuk tidak pulang setelah pasar tutup. Ia bersembunyi di sudut gelap dekat kiosnya yang menghadap ke lapak Pak Rahman. Waktu merayap pelan, udara malam terasa dingin menusuk tulang dan bau bawang mentah samar-samar terbawa angin. Pukul 1 dini hari, Dharma melihat siluet Pak Rahman muncul dari lorong gelap sambil memanggul karung besar. Langkahnya berat dan teratur. Tapi yang membuat bulu kuduk Dharma berdiri adalah saat ia melihat bayangan seorang perempuan berjalan di samping Pak Ruman. Meski mata Dharma jelas melihatnya, sosok perempuan itu tidak menjejak tanah, melainkan melayang setinggi lutut. Wajahnya pucat pasi dengan rambut panjang tergerai menutupi sebagian mukanya. Dharma menahan napas dan semakin memicingkan mata. Pak Rahman berhenti di depan lapaknya, menurunkan karung, lalu membuka ikatan tali karung itu. Dan di dalamnya bukan hanya bawang. Dharma jelas melihat kepala-kepala manusia yang pucat. Sebagian matanya terbuka menatap kosong. Tapi anehnya, kepala itu perlahan berubah menjadi bawang putih utuh, seolah hanya ilusi samar. Tiba-tiba terdengar suara perempuan itu berkata pelan, "Mereka ingin lebih banyak, Ram. Lebih banyak." Pak Rahman hanya mengangguk sambil mengeluarkan bawang dari karung. Suaranya datar, seperti orang yang sedang trans. "Nanti malam, aku akan ambil lagi." Lalu perempuan itu tertawa kecil, tawa yang sama yang sering didengar para pedagang. Dharma gemetar hebat. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa berat seperti tertahan. Kemudian, ia melihat Pak Rahman berbalik menatap ke arahnya. Mata Pak Rahman memerah, bibirnya tersenyum tipis, dan perempuan di sebelahnya tiba-tiba menoleh. Dengan Sabat. Wajahnya kini terlihat jelas. Mata hitam legam tanpa bola mata. Mulutnya sobek hingga ke pipi. Dharma terperanjat. Ia jatuh tersungkur dan buru-buru berlari keluar pasar tanpa menoleh lagi. Esok paginya, Dharma mencoba memberitahu pedagang lain, tapi mereka hanya menganggapnya mabuk atau berhalusinasi karena kelelahan. Tak ada yang mau percaya. Anehnya, sehari setelah itu, Dharma tidak terlihat lagi berjualan di pasar. Konon, ia jatuh sakit parah dan meninggal 3 hari kemudian. Namun, sebelum mati, ia mengigau, terus-menerus menyebut kata bawang dan mata hitam. Beberapa pedagang mulai mengaitkan kematian Dharma dengan kejadian aneh di lapak Pak Rahman. Tapi mereka tidak berani bicara keras-keras, takut kena sial. Sampai suatu malam, seorang pemuda tukang angkut barang nekat mengintip dari kejauhan. Ia melihat Pak Rahman datang lebih awal dari biasanya. Kali ini ia membawa 2 karung. Dari celah karung yang terbuka sedikit,
ia melihat tangan manusia tergelincir keluar, lalu perlahan berubah menjadi bawang putih yang besar dan licin. Pemuda itu tak kuat menahan rasa ingin tahunya. Ia mencoba mendekat sedikit demi sedikit, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah di belakangnya. Saat ia menoleh, sosok perempuan pucat itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya menempel hanya beberapa sentimeter dari wajah pemuda itu. Napasnya dingin seperti kabut, dan matanya menatap tajam, seolah menusuk ke dalam jiwanya. Pemuda itu langsung jatuh pingsan. Keesokan paginya orang-orang menemukannya tergeletak di depan kiosnya dengan wajah pucat dan mulut menganga. Ia tidak pernah mau bicara lagi tentang apa yang dilihatnya malam itu. Yang lebih mengerikan, setiap kali ada pedagang baru yang berani menantang atau mencoba meniru usaha Pak Rumen, mereka selalu menghilang dalam hitungan hari. Dan pasar akan mendadak penuh dengan bawang baru yang entah dari mana datangnya. Sampai sekarang suara tawa perempuan itu masih sering terdengar di pasar menjelang subuh. Dan lapak Pak Raman tetap menjadi warung bawang yang tidak pernah sepi. Pasar Wage di kota kecil itu selalu menjadi pusat perdagangan terbesar setiap 5 hari sekali. Para pedagang dari desa-desa sekitar berdatangan membawa hasil bumi mereka. Namun yang paling terkenal adalah bawang milik seorang juragan bernama Pak Raman. Bawangnya selalu laris terjual, bahkan sebelum matahari tinggi. Ukurannya besar, kulitnya mengkilap, dan aromanya tajam menggoda. Tapi ada satu hal yang membuat beberapa pedagang merasa aneh. Harga bawang Pak Raman jauh lebih murah daripada bawang di lapak lain. Suatu hari, seorang pedagang bawang lama bernama Mandra yang mulai tersingkir dari persaingan memutuskan untuk mencari tahu dari mana Pak Raman mendapatkan barangnya. Mandra mengikuti Pak Raman setelah pasar bubar. Lelaki tua itu berjalan pelan, menembus jalan setapak menuju area pemakaman tua di pinggir desa, tempat yang sudah lama jarang dikunjungi orang. Mandra mengintip dari balik pohon randu besar. Dilihatnya Pak Raman menurunkan karung kosong dari pundaknya, lalu mulai menggali tanah di antara nisan-nisan tua. Suara cangkul menancap ke tanah bercampur dengan bau anyir lembab yang menusuk hidung. Mandra menahan napas ketika melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Dari dalam lubang, Pak Raman mengangkat beberapa bonggol bawang putih yang masih menempel tanah basah. Tapi tanah itu bukan sembarang tanah, melainkan di atas kuburan yang masih memiliki papan nisan setengah lapuk. Bahkan Mandra bisa melihat tulang jari manusia yang muncul dari sela tanah. Pak Raman memegang bawang-bawang itu seperti memegang emas, lalu berbisik pelan seakan berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Terima kasih. Malam ini akan ada lagi. Mandra mundur perlahan dengan jantung berdegup kencang, tapi kakinya menginjak ranting kering yang patah. Suara itu membuat Pak Ruman spontan menoleh. Mata lelaki tua itu merah darah. Bibirnya tersenyum, tapi dingin. Mandra langsung berlari tunggang langgang meninggalkan makam. Keesokan harinya Mandra mencoba memperingatkan pedagang lain, tapi mereka hanya menganggapnya iri dan mengada-ada. Beberapa malah menertawakannya, sampai akhirnya mulai muncul kejadian aneh. Pembeli yang membeli bawang dari Pak Raman mulai sakit tanpa sebab. Jelas, awalnya hanya demam, lalu tubuh mereka membiru seperti mayat tenggelam. Dokter tak mampu menemukan penyakitnya, dan mereka satu persatu meninggal dalam waktu kurang dari seminggu. Yang lebih menyeramkan, saat jenazah dimandikan, di tubuh mereka ditemukan berkak-berkak keunguan menyerupai bentuk bawang. Gosip mulai beredar bahwa bawang Pak Raman mengandung kutukan. Namun tak ada yang berani menuduh langsung karena takut kena balak. Malam berikutnya, Mandra nekat kembali ke pemakaman dengan membawa lampu minyak dan sebilah pisau. Ia ingin mengambil satu bonggol bawang dari kuburan itu sebagai bukti. Ia menunggu hingga tengah malam saat udara benar-benar dingin
dan suara jangkrik terdengar, nyaring. Saat ia mulai menggali tanah yang sama, tiba-tiba tanah itu bergetar dan dari dalam lubang muncul tangan pucat dengan kuku panjang. Mencakar udara, Mandra terjatuh ke belakang. Lampu minyaknya terlempar dan hampir padam. Dari dalam tanah itu keluar sesosok tubuh membusuk. Matanya putih kosong, mulutnya bergerak pelan mengucapkan sesuatu. "Kembalikan darahku." Lalu sosok itu merangkak ke arah Mandra. Ia berteriak dan berlari sekuat tenaga tanpa sadar meninggalkan pisau dan lampu. Dari kejauhan ia masih bisa melihat bayangan Pak Raman berdiri di antara nisan, memegang karung bawangnya sambil tersenyum puas. Esoknya, Mandra tidak pernah lagi terlihat di pasar. Orang-orang mengatakan ia ditemukan tewas di rumahnya dengan tubuh kaku dan mulut penuh bawang putih. Sejak saat itu, gosip tentang bawang kuburan makin menguat. Tapi anehnya, pembeli tetap berdatangan ke lapak Pak Raman, seolah mereka tak peduli atau tidak percaya dengan cerita menyeramkan itu. Dan pasar Wage tetap dipenuhi aroma bawang tajam yang menutupi bau tanah. Kuburan yang dibawanya dari tempat terlarang itu, pasar induk Karangjati, selalu ramai setiap subuh. Bau sayur segar bercampur amis ikan dan manis buah-buahan memenuhi udara. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu lapak bawang milik Pak Ruman yang selalu menjadi pusat perhatian. Bukan hanya karena dagangannya laris, tetapi karena bawang-bawang yang dijualnya selalu tampak segar seperti baru dipetik. Meski disimpan berbulan-bulan, bawang itu tidak pernah mengering atau membusuk. Kulitnya tetap mengkilap, warnanya putih bersih tanpa bercak. Para pedagang lain sering heran sebab bawang mereka biasanya mulai berjamur atau keriput dalam waktu beberapa minggu. Beberapa mencoba bertanya langsung, tapi Pak Raman hanya menjawab sambil tersenyum tipis. Rahasia dagang, lalu kembali menata dagangannya. Gosip pun mulai beredar di antara para pedagang. Ada yang bilang ia merendam bawangnya dengan ramuan khusus. Ada yang mengatakan ia punya pemasok dari luar negeri. Namun ada pula bisik-bisik yang lebih gelap. Konon Pak Raman terlibat pesugihan dan bawang-bawangnya direndam dalam cairan yang berasal dari darah manusia. Awalnya orang menganggap itu hanya cerita untuk menakut-nakuti. Sampai suatu malam seorang pemuda kuli pasar bernama Arif memutuskan mengintip gudang penyimpanan bawang di rumah Pak Ruman. Rumahnya berada di ujung desa, agak terpisah dari rumah penduduk lain. Bangunannya tua dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman liar. Arif datang diam-diam saat tengah malam, memanjat pagar kayu yang sudah lapuk. Dari celah jendela, ia melihat Pak Ruman di dalam gudang, sedang memegang sebuah ember besar berisi cairan merah pekat. Aroma amisnya menusuk hidung, meski jarak masih jauh. Pak Raman mencelupkan bawang-bawang itu satu persatu, mengelusnya pelan, seperti sedang membelai bayi, sambil berbisik kota-kota yang tak dimengerti. Tiba-tiba, Arif merasa ada sesuatu menyentuh bahunya. Ia menoleh dan mendapati seorang perempuan pucat berdiri di belakangnya. Wajahnya rusak seperti terbakar dan mata kosongnya menatap tajam. Sebelum Arif sempat berteriak, sosok itu menghilang begitu saja. Ia langsung lari terbirit-birit pulang. Keesokan harinya, ia mencoba menceritakan pada temannya sesama kuli, tapi mereka hanya menganggapnya bercanda. Beberapa hari kemudian, hilanglah seorang pedagang sayur bernama Yuni yang rumahnya tidak jauh dari Pak Raman. Anehnya, 2 hari setelah Yuni menghilang, lapak Pak Raman dipenuhi bawang baru yang tampak lebih segar dari biasanya. Pedagang lain mulai mengaitkan hilangnya Yuni dengan gosip darah manusia di bawang itu. Namun tak ada yang berani menuduh langsung. Suatu malam,
Arif kembali mencoba mencari bukti. Kali ini, ia mengajak dua temannya. Mereka mengintip dari balik tumpukan karung di halaman rumah Pak Roman. Dari celah pintu gudang yang terbuka sedikit, mereka melihat Pak Roman mengangkat tubuh seseorang yang masih hidup, tapi lemas. Orang itu meronta pelan sambil mengerang Pak. Raman menaruh tubuh itu di atas meja kayu, lalu mengambil pisau besar. Suara jeritan tertahan terdengar sebelum darah segar mengalir ke ember besar. Bawang-bawang di ember itu perlahan berubah menjadi putih bersih dan mengeluarkan aroma tajam yang anehnya menggugah selera. Ketiga pemuda itu gemetar hebat. Salah satu dari mereka tak sengaja memukul karung di dekatnya sehingga menimbulkan suara. Pak Raman langsung menghentikan gerakannya dan menoleh. Matanya merah menyala, bibirnya tersenyum menyeringai. "Kalian mau dagangan segar juga?" Suaranya datar tapi mengandung ancaman. Para pemuda itu langsung berlari sekuat tenaga tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, salah satu dari mereka ditemukan tewas di sungai dengan tubuh membengkak dan anehnya di mulutnya ada beberapa siung bawang putih segar. Setelah itu, dua orang lainnya memilih meninggalkan desa. Mereka tidak pernah kembali dan lapak bawang Pak Raman tetap ramai pembeli. Selalu penuh dengan bawang yang segar dan menggoda. Meski semua orang tahu ada harga yang harus dibayar untuk kesegaran itu. Harga yang tidak pernah terlihat di timbangan pasar. Pasar induk Cibinong di malam hari selalu sunyi setelah para pedagang pulang. Namun, ada satu orang yang selalu datang paling awal sebelum fajar. Juragan bawang bernama Pak Raman. Tubuhnya kurus tinggi, wajahnya pucat dengan mata cekung. Setiap dini hari, ia tiba dengan memanggul karung besar di punggungnya. Karung itu tampak sangat berat hingga pundaknya sedikit membungkuk. Tak ada yang tahu dari mana ia membawa bawang sebanyak itu. Hanya saja setiap kali ia tiba, lapaknya selalu penuh dan pembelinya mengular hingga ke lorong pasar. Pada suatu malam hujan gerimis, seorang tukang parkir bernama Ujang yang sedang berteduh di pos jaga mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu datang dari kejauhan. Suara langkah kaki berat bercampur dengan suara lirih seperti rintihan manusia. Ujang memicingkan mata ke arah jalan masuk pasar dan melihat Pak Raman berjalan pelan membawa karungnya. Yang membuat darahnya berdesir adalah karung itu bergoyang pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Setiap beberapa langkah terdengar suara tolong yang sangat lirih. Ujang mengira telinganya salah dengar. Ia berdiri dan mencoba mendekat, namun Pak Raman tiba-tiba berhenti dan menoleh dengan tatapan tajam, membuat Ujang mundur kembali ke posnya. Keesokan paginya, rasa penasaran Ujang tak kunjung hilang. Ia bertanya pada pedagang bawang lain tentang suara itu, tapi semua hanya tertawa dan mengatakan ia terlalu lelah. Beberapa malah menyuruhnya tidak ikut campur urusan juragan bawang karena katanya orang itu punya penjaga. Malam berikutnya, Ujang sengaja menunggu lagi. Kali ini, ia bersembunyi di balik kios kosong dekat pintu masuk pasar. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Raman muncul dari arah gang gelap. Langkahnya tetap berat, karung di punggungnya bergerak-gerak. Dan kali ini, Ujang mendengar jelas suara terisak di dalamnya. Bulu kuduknya berdiri. Ia mengikuti dari jauh hingga ke lapak Pak Raman. Di sana ia melihat lelaki itu membuka karung dan mengeluarkan bawang satu persatu. Tapi sesekali ia juga mengangkat sesuatu yang bukan bawang potongan tangan manusia pucat. Namun setiap kali terkena cahaya lampu, potongan itu berubah menjadi bawang putih besar, seolah hanya ilusi. Ujang menahan napas dan memundurkan tubuhnya. Perlahan, namun kakinya menginjak kotak kayu kecil yang tergeletak. Suaranya cukup keras, membuat Pak Raman menoleh. Mata lelaki itu merah darah. Bibirnya menyungging senyum tipis
yang membuat jantung Ujang hampir berhenti, suka ikut campur. Wah ya, suaranya berat dan dingin. Ujang langsung berlari keluar pasar tanpa menoleh. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Telinganya seolah masih mendengar suara lirih dari karung itu. Esoknya, Ujang berencana memberitahu petugas keamanan pasar. Tapi, sebelum sempat, ia ditemukan tergeletak di pojok pasar saat fajar. Matanya melotot, mulutnya terbuka, dan di lidahnya ada sepotong bawang putih yang masih basah. Setelah kejadian itu, banyak tukang parkir baru yang ditempatkan di pasar, tapi tak satu pun mau berjaga saat dini hari. Karena mereka mengaku mendengar suara dari arah gerobak dan karung Pak Ruman. Suara yang meminta pertolongan. Semakin hari, gosip semakin gelap. Ada yang mengatakan karung itu berisi orang-orang yang menjadi tumbal pesugihan. Jasadnya berubah menjadi bawang saat dijual, dan roh mereka terperangkap selamanya di dalam setiap siungnya. Tapi meski gosip itu beredar, lapak bawang Pak Raman tetap ramai pembeli. Tak ada yang berani menolak dagangannya, sebab mereka percaya. Menolak berarti mengundang nasib yang sama seperti para korban yang suaranya masih terdengar dari dalam karung. Pasar induk Cikurubuk selalu ramai di siang hari. Namun saat malam tiba, lorong-lorongnya berubah sunyi. Hanya suara tikus berlarian di sela lapak kosong dan gemericik air dari selokan yang menemani. Sebagian besar pedagang pulang sebelum maghrib, tapi ada satu lapak yang tetap buka hingga lewat tengah malam, lapak bawang milik Pak Raman. Lelaki tua dengan tubuh kurus dan sorot mata dalam yang jarang sekali tersenyum. Orang-orang menganggapnya aneh karena selalu ada pembeli yang datang saat pasar sudah sepi. Bahkan saat hujan deras sekalipun, konon pembelinya adalah pelanggan tetap yang tak pernah terlihat di siang hari. Malam itu, seorang pedagang tempe bernama Wanto yang lapaknya tak jauh dari situ memutuskan untuk tidak pulang cepat. Ia pura-pura merapikan dagangan sambil mengintip ke arah lapak Pak Ruman. Waktu menunjuk pukul 11 malam. Dari ujung lorong pasar yang gelap, terdengar langkah kaki pelan. Muncul sosok pembeli, seorang perempuan bergaun putih lusuh. Wajahnya pucat dengan rambut panjang menutupi sebagian mukanya. Yang membuat Wanto merinding adalah gerakannya. Ia melangkah mulus tanpa menimbulkan suara. Dan ketika ia sedikit condong ke depan, Wanto melihat jelas bahwa perempuan itu tidak memiliki koki. Hanya melayang setinggi lutut dari lantai pasar. Ia berhenti di depan lapak Pak Raman dan tanpa sepatah kata mengeluarkan sesuatu dari tas kain hitam yang dibawanya. Pak Raman menerimanya dan meletakkannya di bawah meja lapak. Lalu mengambil satu karung bawang putih dan memberikannya kepada perempuan itu. Wanto yang penasaran menunggu hingga transaksi selesai. Dan perempuan itu pergi ke arah lorong gelap, lalu mendekati lapak itu, berpura-pura membeli bawang. Matanya melirik ke bawah meja. Di sana ia melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Bukan uang, bukan barang dagangan, melainkan sebuah kepala manusia yang matanya terbuka lebar. Kulitnya pucat kebiruan, dan di sela bibirnya menyembul akar-akar kecil seperti bawang. Wanto terhuyung mundur, namun Pak Raman hanya tersenyum tipis. Mau beli atau cuma lihat-lihat? Suaranya pelan, tapi menusuk. Wanto buru-buru pergi tanpa membeli apapun. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Wajah kepala itu terus terbayang di matanya. Keesokan malamnya ia nekat kembali. Kali ini bersembunyi di balik kios kosong untuk melihat apa yang dibawa perempuan itu. Tepat pukul 11 malam, sosok itu datang lagi. Tapi kali ini, yang ia serahkan pada Pak Raman adalah sebuah bungkusan kain putih yang meneteskan cairan merah pekat ke lantai. Wanto menahan napas saat Pak Ruman membuka bungkusan itu
dan mengeluarkan sepasang tangan manusia yang sudah pucat, meletakkannya di bawah lapak, lalu memberikan bawang sebagai gantinya. Sebelum pergi, perempuan itu menoleh sekilas ke arah tempat Wanto bersembunyi. Rambutnya tersibak sedikit, menampakkan wajah dengan mata hitam legam tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum lebar hingga pipinya robek. Wanto tercekat dan hampir berteriak. Tapi tubuhnya terkunci, tak bisa bergerak. Perempuan itu perlahan menghilang di udara, meninggalkan bau anyir dan aroma bawang yang menyengat. Wanto pulang dengan tubuh gemetar, berniat melapor pada orang pasar. Namun keesokan harinya, ia tidak terlihat lagi berjualan. Orang-orang menemukannya, tewas di rumahnya dengan posisi duduk. Matanya melotot, dan di depannya ada satu karung bawang putih segar yang masih basah oleh cairan merah. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mengintip pembeli tengah malam Pak Roman. Tapi, suara langkahnya di lorong pasar tetap terdengar setiap malam, diikuti aroma bawang yang menusuk dan bisikan samar yang seakan memanggil korban baru. Pasar tradisional Karangjati biasanya mulai hidup sejak subuh. Bau sayur segar, ikan, dan rempah memenuhi udara. Namun, ada satu sudut pasar yang selalu terasa berbeda, lapak bawang milik Pak Raman. Setiap orang yang membeli di sana selalu berkomentar bahwa bawangnya terasa lebih harum, lebih segar, bahkan lebih hidup daripada bawang lain. Tapi yang jarang diketahui adalah beberapa pembeli pernah mengeluh mendengar suara-suara aneh dari dapur mereka setelah membawa pulang bawang itu. Suara lirih seperti orang berbisik tepat di telinga. Malam itu, seorang ibu rumah tangga bernama Siti baru saja pulang dari pasar. Di tas belanjaannya ada 1 kilogram bawang putih yang dibelinya dari lapak Pak Raman. Ia mulai mengupas bawang di dapurnya untuk memasak makan malam. Saat kulit tipis bawang terkelupas, ia mendengar suara pelan, seperti napas, lalu diikuti bisikan yang membuatnya berhenti. "Tolong, jangan kupas." Suara itu begitu jelas meski Siti sendirian di dapur. Ia menggeleng, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara imajinasinya. Tapi ketika ia mengambil siung bawang berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Dia membunuhku." Tangan Siti gemetar. Bawang yang dipegangnya jatuh ke lantai. Dan untuk sepersekian detik ia melihat di permukaan bawang itu seperti ada wajah pucat dengan mulut menganga. Ia mundur. Jantungnya berdetak cepat. Malam itu ia memutuskan tidak memasak bawang sama sekali. Namun suara itu terus terdengar dari arah tas belanjaannya, berbisik-bisik dengan nada sedih, bercampur marah. Keesokan harinya, Siti membawa kembali bawang itu ke pasar. Ia menemui Pak Raman dan mencoba mengembalikan dagangan. Namun lelaki itu hanya menatapnya tajam dan berkata pelan, "Kalau sudah dibeli, dia akan ikut sampai kau mati." Kata-kata itu membuat Siti membeku. Ia meninggalkan pasar dengan perasaan was-was. Sejak hari itu, setiap malam bisikan itu semakin jelas. Terkadang bukan hanya satu suara, tapi banyak suara berbicara bersamaan, menyebut nama Siti, menceritakan bagaimana mereka mati. Ada yang mengaku lehernya digorok, ada yang dicekik, ada pula yang dikubur hidup-hidup. Dan mereka semua mengatakan tubuh mereka berubah menjadi bawang di tangan Pak Ruman. Rasa takut Siti berubah menjadi obsesi. Ia mulai menyimpan semua bawang itu di kamar tertutup, berharap suara mereka berhenti. Tapi justru setiap malam ia melihat bawang-bawang itu bergerak sendiri. Kulitnya terkelupas, membentuk celah seperti mulut yang terus mengucapkan keluhan dan kutukan. Suatu malam, bisikan itu berubah menjadi teriakan keras
yang membuat telinganya sakit. Ia menjerit dan menutup telinga. Namun teriakan itu kini bergema di kepalanya. Saat ia membuka mata, seluruh lantai kamarnya sudah penuh bawang putih yang mengelilinginya. Siung-siung itu melompat-lompat seperti hidup. Beberapa menempel di tubuhnya, merayap naik ke wajahnya, masuk ke dalam mulutnya sambil berbisik, "Sekarang kau bagian dari kami." Pagi harinya, tetangga Siti menemukan rumahnya terkunci dari dalam. Dan saat pintu berhasil dibuka, mereka hanya menemukan karung-karung bawang putih segar menumpuk di ruang tamu. Tak ada tanda-tanda Siti. Tapi di salah satu siung bawang itu, jika diperhatikan baik-baik, ada garis samar seperti mata yang terpejam. Dan sejak itu, setiap ada yang membeli bawang dari Pak Rahman, entah kenapa jumlah bisikan di rumah mereka selalu bertambah. Setelah menghilangnya Siti, kabar aneh mulai beredar di antara para pedagang pasar Karangjati. Beberapa mengatakan Siti pindah ke rumah anaknya di luar kota. Tapi mereka yang pernah mendengar bisikan dari pawang mengaku yakin Siti tidak pernah meninggalkan pasar ini. Mereka percaya ia sudah menjadi salah satu isi bawang Pak Rahman. Suatu malam, Warti, tetangga dekat rumah Siti, mendengar suara berbisik di telinganya saat sedang mencuci piring. Awalnya ia kira suaminya bercanda, tapi ketika menoleh, ia mendapati dapur kosong. Lalu suara itu terdengar lagi, kali ini jelas. Dari arah keranjang sayur, ia mendekat dan melihat 2 siung bawang putih tergeletak di sana. Bawang itu bergetar pelan, seolah sedang bernapas. Warti meraih satu siung dan nyaris menjatuhkannya. Ketika terdengar suara yang ia kenal baik, "Warti, ini aku, Siti." Tubuh Warti langsung lemas. Suara itu menangis dan memohon, menceritakan bahwa ia dibawa oleh bawang-bawang lain ke suatu tempat gelap dan basah. Penuh suara rintihan orang. Tempat itu seperti di bawah tanah, dingin, dan dindingnya terbuat dari anyaman karung. "Dia potong tubuh kami, lalu tanam di ladang. Akar bawang tumbuh dari luka kami." Suara Siti terputas-putas, diiringi suara-suara lain yang mulai muncul. Kini ratusan saling tumpang tindih, memanggil nama Warti, memohon agar ia memutuskan tali kutukan itu. Malam itu Warti tidak tidur. Ia duduk di dapurnya dengan bawang itu di genggaman, mencoba mencari cara untuk membebaskan mereka. Menjelang subuh, ia nekat pergi ke pasar membawa bawang itu dan mendatangi lapak Pak Roman. Namun saat sampai di sana, lapak itu sudah dibuka lebar. Tapi tak ada satu siung bawang pun di meja. Yang ada hanyalah tumpukan karung besar di pojok. Dari dalam karung terdengar bisikan yang menggema di seluruh lorong pasar yang masih sepi. "Masuk, masuklah." Tanpa sadar, langkah Warti mendekat. Jarinya menyentuh karung. Kain goni itu basah dan hangat. Lalu robek sedikit, menampakkan bukan bawang di dalamnya, melainkan puluhan kepala manusia dengan mata tertutup dan mulut terbuka. Dari mulut itu tumbuh akar-akar putih kecil yang menyembul keluar seperti tunas bawang. Warti berteriak, namun suara teriakan itu tertelan oleh bisikan yang makin nyaring, seakan langsung merayap ke dalam pikirannya. Tiba-tiba tangannya terjulur sendiri ke dalam karung, mencoba menarik sesuatu. Tapi yang ia rasakan bukan bawang, melainkan tangan dingin yang mencengkeram pergelangannya dan menariknya masuk. Tubuh Warti tersedot ke dalam karung, seperti menghilang ke dimensi lain. Pasar pagi itu kembali ramai. Orang-orang menganggap Warti hanya belum datang berjualan. Namun malamnya, beberapa pembeli di pasar mengaku mendengar suara baru di bawang. Mereka
Suara seorang perempuan parau yang terus mengulang satu kalimat. "Jangan kupas kulitku, nanti dia datang." Dan entah kenapa, setiap malam bisikan itu semakin banyak, semakin jelas, dan terkadang terdengar seperti tepat di belakang telinga meski tak ada siapa-siapa di sana. Orang-orang pasar Karangjati sering bercanda bahwa Pak Raman sepertinya tidak pernah berubah. Mereka yang sudah berjualan di sana sejak 30 tahun lalu mengatakan wajahnya tetap sama seperti pertama kali mereka melihatnya. Kulitnya kencang, rambutnya hitam tanpa uban, gerakannya gesit seperti orang berusia 30-an. Padahal hitungan tahun menunjukkan ia seharusnya sudah masuk usia 60. Beberapa bahkan bersumpah bahwa foto-foto lama pasar yang terpajang di kantor pengelola menunjukkan Pak Raman berdiri di depan lapaknya dengan tampilan yang persis sama seperti sekarang, tanpa satupun tanda penuaan. Gosip tentang rahasianya bermunculan. Ada yang bilang ia meminum ramuan herbal rahasia. Ada yang bilang ia keturunan jin pasar. Tapi tak ada yang berani menanyakannya langsung karena tatapan matanya yang dingin seperti bisa menembus isi kepala. Malam itu, pasar Karangjati sepi. Hanya ada suara tikus berlarian di atap seng. Seorang pemuda bernama Jaka, anak pedagang ayam. Penasaran ingin tahu rahasia Pak Ruman? Ia bersembunyi di balik gerobak tua dekat lapak bawang itu, menunggu sampai semua lampu pasar dimatikan. Menjelang tengah malam, ia melihat Pak Raman datang, bukan dengan pakaian biasa, melainkan mengenakan jubah hitam panjang. Ia membawa sebuah lentera tua yang cahayanya berkelip-kelip. Lalu mulai membongkar karung bawang di meja. Dari dalam karung keluar bau menyengat yang membuat Jaka ingin muntah. Bukan bau bawang biasa, tapi campuran anyir darah dan tanah basah. Pak Raman mengeluarkan sesuatu yang membuat Jaka membeku, bukan bawang, melainkan kepala manusia pucat yang matanya tertutup akar putih. Pak Raman memegang kepala itu sambil berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Akar-akar bawang yang tumbuh dari mulut kepala itu bergerak seperti cacing, lalu masuk ke tangan Pak Raman, merayap ke seluruh tubuhnya. Jaka melihat kulit wajah Pak Raman menegang, keriputnya menghilang, matanya menjadi jernih seperti orang muda. Proses itu berlangsung hanya beberapa detik. Lalu kepala itu berubah menjadi siung bawang putih utuh yang ia letakkan di meja. Jaka mundur dengan napas memburu. Tak sengaja, kakinya menyenggol kaleng bekas. Suara dentang logam memecah kesunyian. Pak Raman menoleh. Sorot matanya merah menyala. Ia mengucapkan sesuatu yang membuat semua pintu pasar berderit, menutup sendiri. Udara di sekitar menjadi dingin, menggigit. Jaka mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat, seolah ada akar yang membelit pergelangannya. Ketika ia menunduk, ia melihat akar bawang putih keluar dari lantai, menembus kulitnya, merayap ke dalam dagingnya. Suara Pak Raman terdengar dari jauh, tapi langsung masuk ke kepalanya. Rahasia umur panjang ini hanya milik mereka yang berani memberi tubuhnya untuk bawang. Jaka menjerit, namun teriakan itu meredam ketika akar-akar itu mencapai dadanya. Ia merasa jantungnya berhenti. Pandangannya gelap. Lalu tiba-tiba ia melihat dari sudut lain dari dalam karung di meja Pak Ruman. Ia melihat tubuhnya sendiri tergeletak di lantai. Kulitnya mulai memutih, matanya tertutup, dan dari mulutnya keluar tunas bawang. Pak Raman tersenyum, mengangkat tubuh itu, memasukkannya ke dalam karung, lalu menutupnya rapat. Ketika pasar kembali buka keesokan paginya, lapak bawang itu seperti biasa, ramai pembeli. Bawang-bawang putih yang tampak segar berkilau di bawah sinar matahari. Dan tak ada yang tahu bahwa di dalam salah satu siung itu, Jaka berbisik-bisik, memanggil nama siapapun yang menyentuhnya, berharap seseorang mendengar dan menghancurkannya sebelum ia sepenuhnya menjadi bagian dari akar kehidupan Pak Raman yang tak pernah tua.
Pasar Karangjati selalu dikenal dengan aroma bawang putih yang segar menusuk hidung setiap pagi. Wangi tajam Nia menguar bahkan sebelum matahari terbit. Namun, beberapa minggu terakhir, beberapa pembeli mulai berbisik bahwa ada sesuatu yang berbeda. Bawang-bawang milik Pak Raman memang tampak segar, mengilap dan besar-besar, tapi ada lapisan bau samar di balik harum itu. Bau yang hanya tercium saat bawang dibawa pulang ke rumah dan disimpan semalaman. Baunya bukan sekadar bawang busuk, tapi aroma anyir darah bercampur tanah basah. Dan kadang ada semburat amis seperti daging membusuk. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Endah adalah yang pertama merasakannya paling jelas. Malam itu ia sedang memotong bawang dari pasar untuk bumbu tumisan. Ketika lapisan kulit tipis terakhir terkelupas, bau harum segar yang biasanya keluar malah berganti menjadi semburan bau busuk yang begitu kuat hingga ia tersedak. Di tengah rasa mual itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Urat-urat halus di dalam bawang itu bergerak perlahan seperti cacing. Dan di salah satu lapisan daging bawang, samar-samar terlihat sesuatu seperti kuku manusia terperangkap di dalamnya. Bu Endah menjatuhkan bawang itu, namun ketika ia mundur, bawang-bawang lain di keranjang tiba-tiba mengeluarkan aroma harum yang sangat manis, memikat, menutup bau busuk itu. Si Uliwala mencoba membujuknya untuk kembali. Tangannya hampir saja terulur sebelum ia tersadar dan lari keluar rumah. Keesokan harinya, ia kembali ke pasar untuk mengembalikan bawang itu. Tetapi begitu tiba di lapak Pak Raman, semua bawang di meja memancarkan aroma harum yang sama, bahkan lebih kuat dari biasanya. Wangi itu begitu pekat hingga membuat kepala pening. Namun anehnya, di sela wangi itu, Bu Endah mencium bau busuk. Yang hanya ia yang sadar. Ia memberanikan diri membuka salah satu karung yang tertumpuk di sudut lapak. Kain guninya basah dan terasa hangat di tangan. Begitu terbuka sedikit dari dalamnya, keluar gelombang bau busuk yang membuat perut mual. Namun hanya berlangsung sepersekian detik sebelum tertutup kembali oleh wangi harum yang memabukkan. Mata Bu Endah berkunang-kunang. Tubuhnya goyah. Di antara rasa pening itu, ia melihat isi karung bukan tumpukan bawang, melainkan tubuh-tubuh pucat tanpa kulit di sebagian wajahnya. Dengan mata kosong yang menatap lurus, dari sela gigi mereka tumbuh tunas bawang putih panjang yang berdenyut seperti urat hidup. Mereka bergerak pelan, mengeluarkan desisan seperti bisikan, lalu bau harum itu semakin kuat. Menusuk masuk ke kepalanya, memanggilnya untuk ikut bergabung. Ia hampir jatuh ke dalam karung ketika tangan dingin menyambar pergelangannya. Itu adalah Pak Raman, tersenyum dengan mata yang tidak lagi terlihat seperti mata manusia. Kau sudah mengendus rahasia kami, katanya pelan. Dan tiba-tiba semua aroma di pasar hilang, terganti oleh satu bau yang begitu pekat dan menusuk bau busuk kematian yang murni. Seakan seluruh pasar berubah menjadi kuburan basah. Bu Endah menjerit, tapi suaranya seperti tenggelam di dalam wangi harum yang kembali menyeruak, menelan segalanya. Dan keesokan paginya, orang-orang hanya melihat Pak Raman berdiri di lapaknya. Seperti biasa, dikelilingi tumpukan bawang putih yang segar, harum, dan satu siung di antaranya tampak sedikit berbeda, lebih besar, kulitnya agak tembus cahaya, dan jika diperhatikan dengan sangat dekat, ada sesuatu di dalamnya. Seperti wajah kecil yang berteriak tanpa suara. Malam itu, langit di atas Karangjati gelap pekat tanpa bintang. Hujan rintik jatuh seperti jaram-jaram halus yang menembus kulit. Jalan menuju pasar licin dan sunyi. Padahal biasanya, meski malam larut,
selalu ada pedagang atau pembeli yang lalu lalang. Namun kali ini udara terasa berat, seperti ada lapisan tak kasat mata yang menekan dada. Seorang pemuda bernama Seno, anak dari keluarga pedagang sayur, sedang mencari ibunya yang tidak pulang sejak sore. Terakhir ia dengar ibunya pergi ke pasar untuk membeli bawang dari lapak Pak Ruman. Seno berjalan cepat dengan senter di tangan, tapi begitu sampai di depan gerbang pasar, ia berhenti. Pasar itu tidak ada. Yang terbentang di depannya hanyalah lapangan kosong basah oleh hujan. Tanpa satupun bangunan, tanpa kios, tanpa atap seng, hanya tanah hitam licin dan beberapa genangan air. Seno terpaku. Otaknya menolak percaya. Ia melangkah masuk ke area yang seharusnya menjadi jalur tengah pasar. Tapi begitu kakinya menginjak tanah itu, matanya terasa ditarik oleh sesuatu. Pandangannya kabur sejenak. Lalu pasar itu muncul, lengkap dengan kios-kios, atap seng, meja kayu, dan lapak-lapak yang menyala. Lampu petromak, seolah-olah ia menembus tirai tipis menuju tempat lain. Tapi pasar ini tidak seperti biasanya. Semua kios tertutup kain penutupnya, basah dan berat. Udara di dalam sangat lembab. Dan meskipun tidak ada orang, Seno mendengar suara pasar seperti biasa tawar-menawar, tawa pedagang, langkah kaki tergesa. Tapi semuanya terdengar jauh, seperti datang dari dasar sumur. Ia berjalan ke arah lapak Pak Raman, satu-satunya yang terbuka. Di sana Pak Raman berdiri di tengah tumpukan bawang putih yang memancarkan cahaya pucat. Wajahnya tampak lebih muda lagi, hampir seperti anak muda berusia 20-an. Di depan meja itu, ada belasan orang berdiri diam. Wajah mereka pucat, mata kosong. Tubuh mereka tegak seperti patung. Seno mengenali salah satunya, ibunya, berdiri di barisan depan. Tatapannya lurus tanpa berkedip, bibirnya terbuka sedikit. Dan dari dalam mulutnya terlihat sesuatu yang bergerak perlahan, seperti tunas bawang putih yang tumbuh keluar. Seno memanggilnya, tapi suaranya hanya memantul di udara tanpa menggema. Pak Raman menatapnya dan tersenyum. "Kau terlambat, nak," ucapnya pelan, lalu mengetuk salah satu siung bawang di meja. Tiba-tiba seluruh lapak memancarkan aroma harum yang begitu pekat, hingga Seno merasa kepalanya berputar. Ia berusaha mundur, tapi mendapati tanah di bawahnya berubah menjadi lapisan kulit bawang yang licin dan hangat. Setiap langkahnya mengeluarkan suara renyah, seperti menginjak tulang kering. Dari sudut-sudut pasar Karangkarenggoni mulai bergeser sendiri. Isinya bergeliat, kainnya robek sedikit demi sedikit, dan dari celah itu keluar tangan-tangan pucat, penuh akar, meraih ke arah Seno. Ia berlari, mencoba keluar dari pasar. Tapi setiap kali mencapai gerbang, ia kembali ke titik yang sama di jalur tengah. Seolah pasar itu melingkar tanpa ujung. Suara-suara semakin jelas. Sekarang bisikan orang-orang yang memanggil namanya. Suara ibunya yang lembut menyuruhnya untuk tidak melawan. Dan di antara semua itu, suara Pak Raman paling keras. "Semua yang mencium harum ini akan tetap di sini selamanya." Tiba-tiba seluruh lampu padam. Hanya cahaya pucat dari bawang-bawang itu yang tersisa. Satu persatu, orang yang berdiri diam mulai berjalan ke arah Seno. Mata mereka kosong, tapi bibir mereka tersenyum. Dari mulut mereka keluar akar-akar putih yang menjulur seperti lidah, mendesis pelan. Seno mundur sampai punggungnya menabrak sesuatu keras. Ia menoleh gerbang pasar, tapi kali ini terbuka. Ia melihat lapangan kosong di luar. Ia melompat melewatinya dan berlari tanpa menoleh. Suara langkah mengejarnya hingga ke ujung jalan. Namun begitu ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya hujan. Ketika ia kembali ke rumah,
Ia menceritakan semuanya pada tetangga. Tapi mereka berkata, pasar Karangjati sudah diratakan tanahnya 5 tahun lalu. Setelah kebakaran besar, tidak ada lagi pedagang atau bangunan di sana. Hanya lapangan kosong yang... Katanya angker. Seno tidak percaya. Sampai ia membuka tasnya dan menemukan satu siung bawang putih basah di dalamnya. Kulitnya retak sedikit. Dan dari celah itu, mata ibunya memandangnya. Berair. Berbisik tanpa suara. Memanggil namanya.